Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang untuk semua teman-teman. Salam jumpa, salam satu hobi, dan salam pertanian. Hari ini Ahad 23 Oktober 2022. Dan posisi saya saat ini sedang di rumah istri, yakninya di salah satu kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Dan pagi tadi alhamdulillah saya telah menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tahun Hijriah 1444 yang diadakan di masjid di dekat rumah istri saya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi tentang hal-hal pertanian. Yang kita perlihatkan ini adalah kebun sayuran yang berada di depan rumah istri saya. 1 bulan yang lalu saya telah menanam tanaman terung, dan saat ini tanaman terung ini telah kembali dipenuhi oleh gulma dan bahkan terlihat mengepung tanaman sayuran kita itu. Dan pada hari libur ini saya ingin merehabilitasi lagi kebun sayuran saya ini dengan kegiatan penyiangan gulma secara manual dan perawatan pemupukan dan hal-hal lainnya yang diperlukan pastinya. Dulu kebun di depan rumah ini dipenuhi oleh aneka ragam sayuran, yang pastinya sayuran yang saya memiliki kemampuan untuk membudidayakannya. Namun akhir-akhir ini kebun ini sering terbengkalai karena kesibukan saya pada hal lain. Sejak tahun 2015 saya dan istri memutuskan untuk tinggal di sebuah desa. Posisi kami saat ini sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, berjarak lebih kurang 59 km jarak domisili kami dengan kota kabupaten. Dan ini adalah semen cabai keriting saya dan tomat sayur. Terlihat sudah semakin besar. Untuk itu saya perlu menyiapkan lahan penempatannya. Langsung saja pada kegiatan saya ya teman-teman, menyiang atau membebaskan tanaman saya dari serbuan gulma-gulma itu. Dan sambil menyiapkan dan membersihkan juga lahan itu untuk kita melakukan budidaya cabai dan tomat serta lainnya secara sederhana. Saya lebih memilih langkah penyiangan manual ketimbang membasmi gulma itu dengan herbisida, dengan pertimbangan kelestarian lingkungan dan meminimalisir zat kimia pada tanah dan tanaman kita. Dan saya bukanlah seorang pribadi dengan disiplin ilmu kimia. Namun, menurut saya pribadi, penyiangan manual ini lebih aman dan ramah untuk ekosistem. Dan positifnya lagi, dengan penyiangan manual itu tubuh saya bisa bergerak atau berolahraga. Karena hampir 2 tahunan saya teramat jarang olah tubuh dengan bergerak fisik. Akibatnya tubuh saya sekarang sangat gemuk dan bonsor. Untuk itu, saya berusaha menekan laju bobot tubuh saya dengan menciptakan terus momen-momen untuk gerak tubuh. Dan lagian kebun sayuran yang di depan rumah istri saya ini juga tidak terlalu luas. Dalam artian masih bisa untuk kita usahakan secara manual langkah-langkah pembersihannya. Oh ya teman-teman semua, itu juga terlihat pohon tanaman buah saya, yakni pohon saus. Meski postur pohon masih kecil, namun telah berbuah. Dan semoga nanti ada kesempatan kita akan review semua tentang penanganan dan pemeliharaan tanaman buah yang ada di seputaran rumah kita. Dan alhamdulillah kita telah hampir selesai membersihkan gulma-gulma yang mengganggu tanaman kita. Terlihat lebih rapi daripada keadaan tadi. Kebiasaan saya tidak akan membakar tumpukan gulma dan dedaunan hasil dari kegiatan bersih-bersih itu. Biasanya saya akan menumpuknya dan membiarkannya melapuk, karena itu lebih baik untuk memperbaiki kualitas tanah atau lahan pertanian kita secara perlahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam pertanian, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini perkenankan saya Jeki Alamsah ngepost sebuah kegiatan yakninya rehabilitasi lahan perkebunan sayur mayur yang ada di depan rumah istri saya.
Dan tepat di belakang kita ini atau di seputaran tempat kita bekerja saat ini, kita akan melaksanakan budidaya penanaman cabai dan tomat serta terung manggis. Lahan pertanian ini sebelumnya saya tanami dengan aneka macam sayuran. Gunanya adalah untuk menopang atau memenuhi kebutuhan akan sayur mayur oleh keluarga saya. Kemudian lahan ini sempat terlantar dan pada hari ini, pagi ini, setelah melaksanakan kegiatan menghadiri acara maulid di masjid di dekat rumah kita dan ada waktu senggang, kemudian saya melaksanakannya. Kepada teman-teman, saya mohon dukungan kepada channel ini untuk tumbuh dan berkembangnya channel ini, karena tanpa dukungan dari teman-teman, channel ini tidak akan berkembang. Terima kasih. Dan saya juga mohon maaf jika sekiranya saya belum mampu menghasilkan tayangan dengan kualitas baik. Namun mari kita ambil sisi positifnya, yakni niat tulus saya untuk sedikit berbagi kepada teman-teman tentang hal-hal pertanian, sebatas hal-hal yang saya ketahui. Mari menanam, mari berkebun, mari manfaatkan pekarangan kita jika memang kita mampu melaksanakannya, baik secara waktu maupun secara fasilitas yang kita punya. Sebab dengan menanam beberapa komoditas pertanian, berarti kita dan keluarga kita telah sedikit bergerak menuju kemandirian pangan. Syukuri dengan apa yang kita punya seperti lahan yang bisa kita manfaatkan untuk berkebun. Sebab dengan hampir 9 miliar lebih penduduk dunia, membuat sistem pertanian hampir saja tidak kuat lagi menjamin ketersediaan pangan bagi mereka. Untuk itu teman-teman, teruslah bergerak, teruslah berjuang, manfaatkan seluruh sumber daya yang ada yang kita miliki. Terima kasih. Selanjutnya kegiatan kita dijeda oleh kegiatan ibadah kita, yakni sholat fardu zuhur. Sebagai hambanya kita berkewajiban memberikan hak kepada pencipta kita dan jagat raya semesta ini, yakni kewajiban kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun hal yang kita ikhtiarkan, wajib kita ketuk pintu langit untuk keberhasilan usaha kita. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah salat zuhur dan menikmati secangkir teh buatan istri, selanjutnya mari kita beraktivitas lagi merawat kebun sayuran kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi. Amin. Sekedar selingan untuk teman-teman semua, ini adalah koleksi jambu mutiara hitam saya yang diberi oleh sahabat saya, yakni Bapak Haji Saiful Anwar SP, Kecamatan Air Molek, Riau, yang telah saya pindah dari pot ke tanah. Dan kita juga akan review tentang jambu mutiara hitam itu di suatu saat nanti. Namun sebenarnya saya membawa teman-teman ke pekarangan saya yang lain adalah untuk menunjukkan suatu potensi bahan organik yang cukup besar jumlahnya, yakni pohon pisang atau batang pisang. Kita akan memanfaatkan limbah tebangan dari pohon pisang yang sudah dipanen oleh para pengepul tersebut, di mana batang pisang tersebut bisa kita manfaatkan untuk memberi makanan tanah dan tanaman kita. Kali ini saya akan memanfaatkan atau mengambil batang-batang pisang tersebut, kemudian melakukan pencacahan guna untuk kita berikan pada tanah di sekitar tanaman-tanaman sayuran kita, guna mendukung nutrisi tanaman sayur kita. Sekarang mari kita jemput dulu dan ambil pohon-pohon pisang yang telah ditebang oleh para pengepul tersebut yang berada di pekarangan rumah kita. Dan itu akan kita manfaatkan dengan mencacahnya terlebih dahulu
agar mudah terurai di dalam tanah dan mendukung nutrisi tanah dan baik untuk kesuburan tanaman kita. Baik teman-teman, silakan disimak langkah-langkahnya yang saya tampilkan berikut ini. Dan sekarang kita sudah berhasil mendekatkan posisi dari batang pisang ini ke tempat atau ke dekat kita beraktivitas, dan kita akan melakukan pencacahan terlebih dahulu terhadap batang pisang ini. Potong kecil-kecil. Cacah terlebih dahulu batang pisang yang kita ambil. Pastikan batang pisang yang kita ambil akan kita gunakan sebagai bahan organik itu adalah batang pisang yang sehat dan bukan batang pisang yang sudah terkontaminasi suatu penyakit tanaman atau seperti batang pisang tersebut ada ulatnya. Mari manfaatkan limbah kebun ini, yakni berupa sisa hasil tebangan batang pisang pasca panen. Seringkali limbah ini banyak dijumpai di pekarangan kebun atau di pekarangan rumah masyarakat. Tanpa mau dan mampu mereka olah dan berubah menjadi bahan organik yang sangat luar biasa ini. Namun saya menyadari melakukan hal-hal kecil seperti ini tidaklah mudah, butuh kemauan, kesabaran, dan ketekunan. Dan saya berdoa suatu hari nanti akan banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Adapun hasil cacahan batang pisang ini nantinya akan kita tempatkan di dalam lubang tanam cabai dan tomat untuk memperbaiki unsur hara tanah dan sebagai nutrisi organik dan pupuk dasar. Di samping kita juga nantinya tetap menggunakan sedikit sentuhan penggunaan pupuk kimia. Dan setelah kita melaksanakan sholat asar, kegiatan kita sepertinya terhalang oleh cuaca yang buruk karena sedang terjadi hujan. Karena kita berdomisili kebetulan di daerah Bayang Hujan, sebab sangat dekat dengan Kudus Bukit Barisan di Danau Harijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan perawatan atau rehabilitasi kembali kebun sayur kita, dan kita juga melaksanakan pengambilan pohon pisang atau batang pisang untuk kita buat atau kita aplikasikan pada lahan perkebunan sayuran kita. Kita juga sudah mengambil abu pembakaran, dan mohon maaf teman-teman semua karena cuaca yang tidak mendukung, maka kegiatan tersebut tidak bisa kita lanjutkan. Cuaca yang buruk karena di daerah kami sedang lagi musim hujan. Begitulah teman-teman, kita selaku manusia hanya memiliki kapasitas untuk berikhtiar dan berusaha, namun kembali lagi semuanya keputusan kita kembalikan kepada yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku zat yang mulia, zat yang maha suci, pemilik raga dan ruh ini. Selaku manusia, selaku hambanya, kita wajib menunaikan seluruh kewajiban kita sebagai hamba manusia, sebagai hamba dari zat yang maha suci dan maha agung. Mungkin teman-teman, kegiatan pada hari ini kita cukupkan demikian untuk berkebun atau kembali melaksanakan rehabilitasi terhadap kebun-kebun sayur kita di pekarangan rumah istri saya. Dan pada kesempatan lain mungkin kita akan sambung dengan topik yang berbeda. Mungkin kita akan bahas tentang pemupukannya. Kemudian teman-teman, mohon bantuan dukungan terhadap channel ini. Jangan lupa subscribe-nya, kemudian like dan share kepada teman-teman yang
sehobi dan seminat dengan kita yang di bidang pertanian. Mungkin itu dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.